warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah pemrograman web framework tentang melakukan CRUD dengan Node.js, Bootstrap, dan MySQL. Di sini saya akan mengikuti panduan dari PPP yang telah disediakan oleh pihak kampus. Step pertama yang harus dilakukan adalah jika Anda belum memiliki Bootstrap dan jQuery, silakan download terlebih dahulu di official website-nya getbootstrap.com dan jQuery.com. Oke, di sini kita download Bootstrap-nya. Saya sudah mendownload Bootstrap-nya dan di sini adalah link untuk mendownload jQuery. Ini saya mendownload versi 3.4.1. Nah, kita akan download di bagian download the compress production jQuery 3.4.1 dan download the makefile for jQuery 3.4.1. Jika sudah mendownloadnya, install Bootstrap, lalu ekstrak dan folder CSS dan JS pada Bootstrap kita pindahkan ke dalam folder public. Sini saya membuat folder bernama Sri Lestari. Nah, di dalam folder ini kita akan mengekstrak Bootstrap-nya dan saya sudah mengekstraknya. Kemudian saya membuat folder CRUD, kemudian public. Nah, kita masukkan ke dalam sini CSS dan JS-nya. Selanjutnya tadi hasil download jQuery kita copy ke dalam Visual Studio Code. Di sini saya sudah menginstalnya. Kita pindah ke dalam, kita simpan ke dalam folder CRUD, public dan JS. Nah, di dalam folder public JS, kemudian jQuery 3.4.1.js. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SAM, aktifkan Apache dan MySQL untuk membuat tampilan di PHP MyAdmin. Kita masuk ke localhost dan selanjutnya PHP MyAdmin. Buat database baru, oke, kita ikuti BPT. Buat database dan table. Buat sebuah database baru dengan nama CRUD_DB, tapi di sini saya membuatnya dengan nama CRUD_NTM. Jika telah membuat, selanjutnya adalah membuat tabel di dalam database CRUD_NTM tadi dengan perintah create table dan atribut product ID, product underscore name, dan product underscore price. Di sini saya sudah membuat tabel produk dengan atribut yang telah ada di BPP. Kita tunggu dulu, sedang loading. Nah, di sini ada atribut product ID, product name, dan product price. Masuk ke aplikasi VS Code. Oke, kita ke step selanjutnya, install dependencies. Sebelum menginstal dependency, silahkan buat sebuah folder dengan nama CRUD, dan ya tadi saya sudah membuatnya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Visual Code. Kita membuat sebentar.
Untuk menginstal dependencies pada Node.js dapat dilakukan dengan mudah menggunakan npm atau Node Package Manager. Anda dapat menjalankan npm pada terminal atau console. Di sini saya akan menggunakan new terminal yang ada di aplikasi Visual Code. Sedangkan di DTD di sini adalah menggunakan Gitbash. Anda bisa menggunakan Gitbash atau menggunakan terminal yang lain yang sesuai keinginan Anda. Oke, kita masuk ke Visual Code, kita terminal dan ini terminal. Oke, pada terminal dan kita dapat menginstal semua dependencies yang kita perlukan. Dan sebelum kita menginstal, kita perlu membuat package JSON. Untuk membuat package JSON, kita dapat menjalankan perintah npm init. Dan di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstal lagi. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat di DTP. Perintah di atas akan membuat sebuah file bernama package.json secara otomatis. Selanjutnya, install semua dependencies yang dibutuhkan untuk mengetikkan perintah berikut pada terminal. Kita ketikkan npm install save express mysql body parser hbs seperti pada gambar seperti ini, dan saya sudah menginstalnya. Perintah di atas akan menginstal semua dependencies yang kita butuhkan, yaitu Express, MySQL, Body Parser, dan Handlebar. Jika dibuka file package JSON, maka akan terlihat seperti berikut. Seperti ini, oke. Di sini autornya adalah nama saya sendiri, Trianestari. Selanjutnya adalah struktur project. Buka folder CLUD menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editor. Kita bisa menggunakan apa aja yang kita sesuai selera kita, ataupun editor lainnya. Kemudian buat folder baru di dalam folder CRUD. Di sini kita membuat folder public dan view. Tadi saya sudah membuat folder public, selanjutnya kita buat folder view seperti ini. Oke. Selanjutnya buat folder CSS dan folder JS. Itu sudah ya, kita buat di folder public. Kemudian copy file bootstrap.css yang telah di-download sebelumnya ke dalam folder public/css, dan copy file bootstrap.js dan query jQuery pada folder public.js sehingga terlihat struktur project kita seperti ini. Kita lihat di dalam CSS ini. Nah, kita map ke JS seperti ini. Oke. Selanjutnya membuat index.js, membuat file dengan nama index.js pada folder CRUD. Jadi kita buat, kemudian di sini saya sudah membuatnya index.js. Kemudian setelah membuatnya, kita ketikkan kode berikut ini. Kita buka seperti ini. Saya sudah mengetikkannya. Oke, setelah kita ketikkan, kemudian kita save. Jangan lupa selalu utamakan save. Selanjutnya adalah view. Buat sebuah file dengan nama product.view.hbs di dalam folder view seperti gambar berikut. Oke, di sini
Oke, selanjutnya adalah view. Buat sebuah file dengan nama product view.hbs di dalam folder view seperti gambar berikut di Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat product underscore view.hbs. Kemudian open file tersebut dan ketikkan kode berikut ini. Panjang sekali ya. Ini kita bisa mengcopy script berikut ini tanpa harus mengetikkannya. Ini kita copy. Di sini saya sudah mengkopikannya semua. Oke, sudah. Jangan lupa simpan. Dan selanjutnya adalah testing. Uji coba aplikasi untuk memastikan aplikasi CRUD yang kita buat berjalan dengan baik. Untuk menjalankan aplikasi, ketikkan perintah node spasi index di terminal. Kita buka, kita sudah terminal, kita buktikan dulu terminalnya dengan perintah cls. Kita enter. Oke, selanjutnya kita ketikkan node spasi index. Oke, sebelumnya kita buat folder index dulu ya di sini. File index di folder CRUD. Sudah buatnya belum ya? Di sini kita sudah membuatnya tadi. Oke. Selanjutnya kita testing kan? Testing. Enter. Server is running at port 8000 MySQL connected. Kemudian buka browser kita, terserah mau memakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Di sini saya memakai Mozilla. Kemudian ketikkan URL http://localhost.2.8000/ untuk melihat apakah sudah berjalan atau belum. Saya matikan. Langsung saja ya, localhost 2.8000. Oke, di sini sudah tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Klik tombol add new, maka akan tampil modal add new product seperti berikut ini. Oke, kita klik add new, maka akan tampil product name beserta price. Input product name dan price, kemudian klik tombol save, maka akan terlihat hasilnya seperti berikut ini. Oke, kita input product name-nya, misalkan tas, harganya 300.000. 3 juta 300.000. Oke, kemudian kita save. Di sini sudah tampil produk ID 2 dengan nama produk tas, price-nya 300.000. Di sini ada action, edit, dan delete. Klik tombol edit untuk mengedit record, maka akan tampil modal edit produk seperti berikut. Kita klik edit, tampil edit produk. Misal kita akan mengganti harga tasnya menjadi 500.000. Kemudian kita update, maka price akan otomatis berubah menjadi 500.000. Untuk menghapus record, klik tombol delete, maka akan muncul modal konfirmasi seperti berikut ini. Oke, kita klik delete. Di sini tampil window baru. Apakah Anda yakin mau menghapus data ini? Jika tidak, kita klik close, dan jika kita yakin akan menghapus data berikut, maka kita klik delete. Product ID dan product name beserta price dan action telah hapus secara otomatis.
Cukup sekian review dari saya. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.